Prabowo sambut hangat timnas Indonesia, makan siang dan joget bersama di Kertanegara. Jakarta, tanggal 6 Juni tahun 2025 usai kemenangan gemilang 1-0 melawan China di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, skuad timnas Indonesia mendapat undangan spesial dari Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta. Dalam suasana penuh keakraban, para pemain dan ofisial disuguhi makan siang bersama sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di lapangan. Acara ini menjadi momen istimewa untuk mempererat kebersamaan, di mana Prabowo turut menyampaikan dukungan dan semangat untuk laga berikutnya melawan Jepang. Momen santai ini diwarnai dengan tawa, nyanyian, dan joget bersama, memberikan kesempatan bagi para pemain untuk melepas penat sebelum bertolak ke Osaka menghadapi Jepang pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Suasana hangat dan penuh keceriaan di kediaman Presiden ini tidak hanya menjadi penghargaan, tetapi juga penyemangat bagi timnas Indonesia untuk terus berjuang di kancah internasional. Kemenangan atas China menjadi modal berharga, dan dukungan langsung dari orang nomor 1 di Indonesia ini diharapkan memacu semangat Garuda untuk meraih hasil terbaik di laga berikutnya. Peci, baju hitam, dan obsesi jemuran, kisah pencuri pakaian dalam yang bikin Desa Sumberjo geger di Desa Sumberjo, Banyu Putih, Situbondo, seorang pria berbaju hitam dan berpeci tampil bak bintang sinetron murahan, tapi bukan karena aktingnya, melainkan aksi nekatnya mencuri pakaian dalam wanita dari jemuran. Dengan santainya memutar-mutar jemuran seolah sedang syuting iklan deterjen, pria ini rupanya punya hobi aneh, mengoleksi ratusan pakaian dalam kardus, bagaikan kurator museum dengan selera yang sangat dipertanyakan. Warga yang sudah lama resah, akhirnya bisa bernapas lega saat polisi mengamankan si maestro jemuran ini. Tapi tak urung meninggalkan tanda tanya besar, apa sih yang ada di kepala orang ini? Mungkin dia pikir pakaian dalam itu seperti perangko langka, koleksi yang harus disimpan rapi di kardus untuk anak cucu. Entah apa yang membuat pria ini begitu terpikat pada jemuran tetangga. Tapi yang jelas, aksinya bukan cuma meresahkan, tapi juga jadi bahan gunjingan tingkat desa yang lebih panas dari sinetron sore. Bayangkan, ratusan pakaian dalam disimpan rapi, seolah dia sedang menjalankan misi rahasia untuk membuka toko lingerie tanpa izin. Desa Sumberjo, yang biasanya tenang dengan aroma pantai utara dan budaya Madura baru, kini jadi sorotan karena ulah pria yang sepertinya lupa bahwa CCTV bukan cuma pajangan. Satirnya, di tengah kemajuan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang membanggakan di Banyu Putih, ternyata masih ada yang lebih sibuk berburu dalaman ketimbang mengejar ilmu atau kesehatan. Semoga kardus, koleksinya, itu jadi pengingat, jemuran bukan galeri seni, dan peci bukan jaminan moral. Situasi semakin membesar apinya, semakin membara, sangat panas banget ya. Kebakaran hebat lahap showroom ban di Jatimakmur, Bekasi. Petugas damkar berjibaku padamkan api. Kebakaran besar melanda sebuah showroom ban di Jalan Raya Jatimakmur, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pada dini hari Jumat, tanggal 6 Juni tahun 2025. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan yang dipenuhi tumpukan ban, menciptakan kobaran api yang sulit dikendalikan. Menurut laporan dari warga setempat melalui media sosial, kebakaran terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, dengan asap tebal dan nyala api yang terlihat dari kejauhan, menyebabkan kepanikan di sekitar lokasi. Hingga pagi hari, puluhan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar Kota Bekasi masih berjibaku memadamkan api yang terus berkobar. Belum ada laporan resmi mengenai penyebab kebakaran atau jumlah kerugian materi, namun tim damkar mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam untuk mengendalikan situasi. Warga sekitar melaporkan bahwa proses pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya material mudah terbakar di dalam showroom. Pihak berwenang masih melakukan investigasi untuk menentukan penyebab pasti kebakaran dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Momen oleh Romeni tepuk pundak Presiden Prabowo, warganet kayaknya besti banget. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, momen haru tercipta saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Gol kemenangan dicetak oleh Romeni melalui tendangan penalti, memicu sorak-sorai penonton dan kegembiraan Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung di stadion. Dalam euforia kemenangan, Romeni dengan penuh semangat menepuk pundak Presiden Prabowo sebagai ungkapan kebahagiaan dan kebanggaan atas prestasi timnas. Momen ini menjadi sorotan publik,
mencerminkan kedekatan antara pemain dan pemimpin negara, sekaligus simbol semangat nasionalisme yang membara. Usai pertandingan, Prabowo turun ke lapangan untuk menyalami para pemain, menunjukkan dukungan penuhnya kepada skuad Garuda. Ya, hormat. Ya, hormat. Mobil aparat langgar jalur Transjakarta, polisi beri hormat bukannya tilang. Sebuah mobil berplat aparat kedapatan melintas di jalur khusus Transjakarta, namun alih-alih ditilang, dua polisi yang bertugas di lokasi justru memberikan hormat kepada kendaraan tersebut. Insiden yang waktu kejadiannya belum terkonfirmasi ini sontak menjadi sorotan publik, memicu diskusi tentang konsistensi penegakan aturan lalu lintas. Banyak yang mempertanyakan mengapa pelanggaran di jalur Transjakarta ini tidak ditindak tegas, terutama mengingat jalur tersebut diperuntukkan khusus bagi bus Transjakarta demi kelancaran transportasi umum di ibu kota. Kejadian ini menambah daftar panjang kontroversi terkait penegakan hukum di Jalan Raya Jakarta. Aktivis Greenpeace dan Papua ditangkap saat protes tambang nikel di Raja Ampat. Pada Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia bersama 4 pemuda asal Papua ditangkap polisi di Hotel Pullman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, usai menggelar aksi protes di acara Indonesia Critical Minerals Conference dan Expo 2025. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan, "What's the true cost of your nickel? Nickel mines destroy life," dan "Save Raja Ampat from nickel mining," saat Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Obroseno berpidato. Aksi ini bertujuan menyuarakan dampak buruk pertambangan nikel di Raja Ampat, yang telah merusak lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami di pulau-pulau kecil seperti Gak, KW, dan Manuran, serta mengancam matrimonial hutan dan ekosistem perairan setempat. Keempat aktivis termasuk 3 dari Greenpeace dan seorang perempuan asal Papua, diamankan polisi ke Polsek Grogol Petamburan karena dianggap mengganggu acara, meski kemudian dibebaskan karena tidak ditemukan unsur pidana. Aksi mereka menyoroti pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang penambangan di pulau-pulau kecil, serta dampak sosial dan lingkungan seperti sedimentasi pesisir yang merusak terumbu karang dan konflik masyarakat akibat tambang nikel. Greenpeace menuntut pemerintah mencabut izin konsesi tambang di 5 pulau di Raja Ampat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekowisata setempat. Jika kamu tidak mengikuti Marvin News, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat kamu mendapatkan informasi terbaru setiap hari.